dalam ingin melawan status quo, tapi maksudnya secara akademis, secara nilai kan. Kalau Barat punya yang Ustadz bilang tadi, perangkat perangkat nilai HAM dan lain-lain. Kalau dari Timur seperti apa gitu menyikapi itu atau ingin melawan itu, melawan status quo? Hmm, itu sangat tergantung bagaimana pandangan dunia kita melihat konteks sekarang ini, itu kan. Jadi saya secara pribadi melihat dunia makin ke sini makin masuk ke dalam periode absurditas, nihilisme. Eh, Nihilisme itu maksudnya kita tidak lagi punya nilai kesepakatan yang sama, kan? Tidak punya nilai kesepakatan yang sama. Setiap orang mengatakan nilai ini yang bagus, kan? Itu suatu dunia yang chaos, suatu dunia yang absurd, suatu dunia yang nihil, sehingga sangat sulit untuk lagi kita berbicara tentang sesuatu yang bersifat sesuatu yang disepakati secara komunal, secara masif oleh semua orang. Coba aja lihat fenomena politik kita sekarang ini, kan. Politik kita sekarang ini secara jujur, ya, kita membuat undang-undang, tapi memang kalau bahasa bahasa warung kopi kita sengaja buat undang-undang untuk dilanggar, kan. Dan ya, itu terjadi secara masif. Kalau kita tidak punya koneksi, tidak punya upeti, kita sulit mendapatkan sesuatu proyek, dan semua orang melakukan itu. Cuma ini kan tidak dilihat secara jelas, ya. Tapi orang semua melakukan itu. Kita sadari itu, dan karena saking masifnya kita menerima begitu saja. Kan kita menerima begitu saja, sehingga ada satu filosof Prancis mengatakan kata yang paling menakutkan adalah semua orang melakukan hal yang sama. Kata yang paling menakutkan, semua orang melakukan hal yang sama. Kita mengerti si Fulan membangun dinasti, tapi yang lain juga membangun dinasti, tapi kita tidak mengerti si Fulan, kan. Kita mengerti dia tersandung punya koneksi, tetapi yang lain juga melakukan koneksi. Jadi apa nilai yang harus kita bangun, pertanyaannya, kan? Nilai apa yang harus kita bangun itu tidak lagi terjawab. Nah, ketika itu tidak terjawab, kita berada pada suatu yang disebut dengan absurditas, nihilisme. Karena tidak ada lagi yang bisa kita jawab. Nilai apa yang mau kita bangun? Tidak ada lagi nilai. Satu-satunya nilai adalah sesuatu yang melihat ini sebagai absurditas. Ini kan sesuatu yang menakutkan, ya. Karena kita sampai kepada suatu periode di mana kita menemukan suatu jalan buntu. Tidak ada lagi yang bisa kita jawab untuk hal itu. Kita punya harapan, tapi harapan itu justru menakutkan kita karena kita tidak pernah meraih harapan itu. Kan? Kita bicara demokrasi, tapi kita tidak pernah meraih demokrasi itu. Dia suatu harapan, tapi harapan yang menakutkan. Itu kan absurd, ya. Absurd. Jadi kalau pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan, sulit menjawab itu saat kita berada dalam absurditas, saat kita berada dalam nihilisme. Makanya semua merayakan kematian, matinya ideologi, matinya ekonomi, kan? Matinya politik, matinya kepakaran. Kita merayakan kematian. Nah, merayakan kematian ini bukti bahwa kita sedang berada di jurang nihilisme, absurditas. Tidak ada lagi yang bisa kita jawab. Jadi, mari kita merayakan kematian. Berarti dengan mengikuti si masif tadi, fenomena masif yang benar atau salah, berarti itu akan lebih baik. Kan kalau kondisi sekarang kan akhirnya mengarahkan kita yang sebenarnya kita tidak mau mengikuti itu, tapi karena itu cukup masif, walaupun salah, akhirnya dibenarkan. Iya. Iya kan? Iya. Padahal tidak Iya, sesuai tidak dengan sesuai dengan nurani kita, kan? Tidak sesuai dengan nurani kita. Tapi karena dia, semua orang melakukan itu. Makanya tadi saya mengutip filosof Prancis tadi, kalimat yang pernah menakutkan adalah semua orang melakukan itu. Nah, jadi karena semua orang itu, untuk saya bisa bertahan hidup, saya harus melakukan itu. Atau kan, menerima keadaan itu. Keadaan itu, iya. Kayak itu kan menakutkan, ya.
Itu satu konteks yang sangat menakutkan dan itu terjadi saat ini dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Tidak bisa berbuat apa. Makanya ini suatu periode di mana kita satu berada di fenomena absurditas dan nihilisme seperti itu. Berarti berbicara tentang nihilisme berarti yang bilang kalau ada orang kan bilang bahwa nihilisme itu ketika memang seluruh nilai itu di-driven terhadap kepentingan ada. Nah, Ustadz bilang tadi kita sudah di periode itu, kita sudah di jurang itu. Ada beberapa filsuf yang melihat konsekuensinya kita harus menuju sesuatu. Manusia itu merupakan jembatan bahasanya. Nah, Ustadz melihatnya ketika ini sudah hancur semuanya, arahnya kemana? Apakah seperti misalkan seperti Nietzsche yang bilang bahwa memang kita jembatan, kita harus menjadi Obermensch bagi Nietzsche. Nah, kalau Ustadz sendiri melihatnya ketika kita sudah di jurang ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada pernah lihat film ini tidak Upside Down? Kan? Itu puncak dari nihilisme. Upside Down. Suatu masyarakat yang kita akan mengklaster kelas bawah dan kelas atas yang dunia yang sangat terpisah. Dunia yang sangat terpisah yang terkoneksi pun itu akan terlarang. Kan? Coba lihat sekarang. Perumahan sekarang ini perumahan klaster-klaster yang tidak membiarkan orang masuk. Kan? Gitu. Begitupun di luar. Dan kalau kita lihat film Upside Down itu di berapa tahun yang lalu loh itu. Dia sudah menggambarkan bagaimana dunia nihilis ini sudah mendominasi menjadi sesuatu yang terjadi secara masif pada masanya dan kita rasakan saat ini. Orang yang kelas atas membangun dunianya sendiri. Mereka naik private jet, itu kan, membangun dunianya sendiri, punya pulau sendiri, semuanya sendiri dan semuanya hanya yang bisa masuk di situ hanya orang-orang yang sekelas dia. Dunia seperti saya adalah dunia yang harus menerima kalau film Upside Down ya, yang lumpur, yang diinjak-injak, yang semuanya tentang kesuraman, tentang kesedihan dan seterusnya. Itu yang dunia yang terpilah antara dunia atas dan dunia bawah dan itu kita lihat fenomenanya sekarang ini. Seperti itu dan jadi banyak pertanyaan yang masuk kepada saya apa yang mesti kita lakukan. Satu-satunya yang kita lakukan adalah hanya berbuat baik, memberi kasih kepada orang lain dan berbagi. Tidak ada lagi yang bisa kita buat karena kita berharap kepada satu sistem yang kita bangun, justru sistem ini justru kita hancurkan sendiri. Kan semuanya kita hancurkan sendiri dan kita tidak lagi mau berbuat apa. Semua orang bicara kepentingan sendiri. Semua partai bicara kepentingannya sendiri. Semua politisi kita tersandra oleh sesuatu dan seterusnya sehingga bahkan ada kawan saya yang mengatakan seperti ini dengan nada yang sumbang. Dia mengatakan kalau ingin menjadi orang nomor satu di sini, jalan pertama adalah biarkan dirimu tersandra. Karena dengan tersandra itu akan diberikan posisi dan posisi inilah yang akan kita kerjakan dengan ketersandraan tadi. Dan itu kan kita lihat seperti itu fenomenanya. Ini dunia akan mengarah kepada dunia atas dan dunia bawah. Itu terpisah semua dan itu secara fenomena sudah terjadi. Dia akan hidup dengan kegelapan, kelumpuran, ketidakberdayaan, dan bahkan menengok ke atas pun dia tidak mampu. Sekarang ini bukan lagi ada kerjaan atau tidak. Bukan lagi saya mampu atau tidak, bukan. Tapi saya tidak punya jalan untuk itu. Itu yang paling menyakitkan. Bukan soal saya mampu atau tidak, bukan. Bukan soal potensi, bukan. Tapi saya tidak punya jalan untuk itu. Itu yang paling menyakitkan sebenarnya. Dan itu kita rasakan saat ini kan. Seperti itu. Berarti 2045 nanti Indonesia cemas.
tergantung posisi Anda di atas atau di bawah. Nah, Kak Nur kan pernah cerita ya. Jadi waktu itu adalah semesta ini menyesuaikan dengan kondisi dunia pada saat ini. Jadi misalnya kayak kapan itu kan sempat Oke. apa namanya, hujan deras yang tidak sesuai waktunya, harus mundur atau maju gitu. Nah ini kan akan ada kata perkiraan megatrust kan, ada cukup gempa yang cukup besar gitu. Apakah itu salah satu fenomena alam yang ya alam sudah cukup marah dan kecewa gitu dengan sistem yang dibuat oleh manusia, sehingga alam ya menunjukkan kekuasaannya. Nah, sebelum menjawab itu mungkin saya sebagai seorang pemerhati spiritual ya, khususnya dalam konteks Ibn Arabi dan Rumi, meyakini bahwa segala sesuatu itu punya kesadaran. Jadi bukan cuma manusia punya kesadaran, alam pun punya kesadaran. Dia punya gerak sendiri, sebagaimana manusia juga punya gerak sendiri. Semesta punya gerak sendiri, alam punya gerak sendiri, dan itu diyakini khususnya dalam kalangan spiritual dan juga dalam pemerhati sufistik. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran menjelaskan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak satupun di alam ini yang tidak bertasbih. Kalau Quran mengatakan tidak satupun di alam ini yang tidak bertasbih, artinya alam punya kesadaran. Semesta punya kesadaran untuk bertasbih. Nah, betul sekali, semesta ini dia tidak punya kepentingan untuk membelot dari ilahiyah, kan? Manusia diberikan pilihan untuk dia memilih A atau memilih B. Artinya, manusia ini punya kehendak untuk dia berbelot, dia menentang atau taat. Jadi karhan autaan dalam bahasa Quran, apakah dia taat atau justru menentang. Nah, artinya begini, kalau kita melihat dunia dan semesta ini suatu siklus yang terhubung, saya selalu menggambarkan seperti jaring yang laba-laba yang semuanya terhubung, artinya semuanya saling merespon. Tinggal saya di titik dekat atau di titik jauh. Jadi kalau kita lihat jaring laba-laba, kalau saya gerakkan di sini, semuanya akan bergerak. Cuma yang paling berpengaruh itu yang paling dekat, kan? Nanti efeknya nanti terakhir di sana, jaring laba-laba. Nah, kalau semesta kita gambarkan seperti itu, maka perlakuan kita terhadap alam itu juga akan berpengaruh bagaimana alam merespon itu. Dan betul sekali seperti yang kita lihat sudah musim yang tidak beraturan, ada pemanasan global dan seterusnya. Itu karena memang kita sudah tidak bijak lagi memperlakukan dunia ini, alam ini, semesta ini seperti apa gitu kan. Kita hanya mengeksplorasi tanpa memberikan sesuatu apa yang mesti kita berikan kepada alam itu sebagai timbal balik. Makanya gagasan tentang bagaimana kita manusia sebenarnya terhadap alam semesta ini adalah bukan kita mendominasi, bukan. Kita sebenarnya dua kesadaran yang sama antara semesta dengan kita. Jadi bukan yang karena saya manusia punya kesadaran sehingga saya berhak untuk mengeksploitasi alam, tidak. Posisi kita sama, dua-duanya adalah khalifah. Makanya kalau kita baca Quran ya, Tuhan menawarkan amanah itu kan. Kami menawarkan amanah ini kepada langit, gunung, kan, lautan, dan manusia. Artinya posisinya sama. Semuanya diberikan amanah. Kan? Semuanya diberikan amanah. Artinya sebenarnya semuanya punya kesadaran. Langit punya kesadaran, lautan punya kesadaran, bumi punya kesadaran, manusia juga punya kesadaran. Karena manusia pun diberikan akal, maka dia punya kesadaran yang lebih. Makanya amanah itu diberikan kepada manusia. Tapi kalau manusia memberikan respon yang tidak semestinya, makanya terusan ayatnya, wa kanal insanu zaluman jahul. Sungguhnya manusia ini zalim dan jahil. Karena respon dia terhadap semesta itu tidak sebagaimana mestinya. Maka alam pun memberikan respon yang sama. Seperti itu. Yang menarik dalam hadis bahwa organ kita ini saling berdialog. Jadi kalau kita hubungkan dengan organ tubuh kita punya mata, telinga, dan seterusnya dalam tubuh, itu saling berdialog. Dan
Dan kata lidah, itu terakhir lidah, bilang, kalian, wahai hati, tangan, kaki, berbuatlah sesuatu sehingga lisan yang kata-kata yang kau keluarkan dari mulut aku ini menjadi baik. Itu suatu dialog merupakan dialog yang positif dan artinya semuanya ini punya kesadaran ilahiyah tergantung bagaimana kita memaknainya. Dan kalau kita tidak cepat-cepat merubah cara kita mengeksploitasi alam, cepat atau lambat kita akan menerima respon alam terhadap manusia. Seperti itu. Dan kita lihat fenomenanya kan sekarang ini. Kita sudah melihat akibatnya dan semua memperlakukan alam semaunya. Akhirnya alam pun memberikan respon semaunya. Kalau dulu saya masih bisa, oh ini musim hujan, musim kemarau. Kita sekarang ini sulit untuk menentukan musim kemarau. Karena kita memperlakukan alam semaunya, alam pun memberikan respon semaunya. Karena saya kan cukup lama tinggal di Bali kan. Kalau di Bali itu Nah, semua dihidupkan, betul. semua disembahyangkan gitu. Iya, Jadi iya. keselarasannya itu cukup tinggi dan Tinggi. makanya kalau di Bali itu kan bilang kayak ada dewa laut, dewa ini itu Iya, akan menjaga Bali gitu. Misalnya dari tsunami, dari apa gitu. iya, Karena memang iya, disembahyangan secara iya. khusus. Dia punya Nah, pas respon positif terhadap alam. iya, nah pas ke Jakarta nggak ada fenomena itu kan. Jadi Iya, kayak oh ya bener, karena cukup timpang kan. Kalau di Jakarta kan kita iya, banyak banget lah gitu. Sedangkan kalau mm-mm. di Bali cukup Iya, enak. betul, betul. Bah, itu. Dan sebenarnya itu bukan cuma tradisi di Bali sebenarnya. Semuanya kalau kita ke kampung-kampung, kita akan menemukan berbagai tradisi yang berbeda. Tapi mereka adalah memperlakukan alam sebagaimana mestinya. Misalnya di daerah timur, itu ada satu pulau, dilarang menangkap ikan sesuai dengan batasnya. Dan kalau dia melampaui batas, dia akan menemukan balaknya. Dia akan melihat secara langsung respon laut terhadap kampung itu. Makanya dia kalau mencari ikan sesuai dengan batas dia dan seberapa bisa dia jual. Kalau dia menjual lebih dari kapasitasnya, alam akan memberikan respon selanjutnya. Dan itu bahkan berpengaruh sampai imam masjid. Bayangkan, kalau imam masjidnya bukan orang yang berperilaku baik, maka ikan-ikan tidak akan naik. Itu ada loh di pulau itu. Itu ada di pulau. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Masyarakatnya masih mentaati itu dan imamnya pun masih berlaku seperti itu. Jadi imam ini punya kapasitas atau tidak itu dilihat dari sebagaimana jauh mana alam merespon dia. Jadi kalau dia memberikan peceklik berarti dia tidak punya kapasitas yang bagus. Tapi kalau alam memberikan respon yang bagus berarti imam masjid ini adalah punya kapasitas yang luar biasa. Dan itu semakin kita masuk ke perkotaan itu semakin hilang tradisi seperti ini kan. Manusia semakin rasional, dia menghilangkan tradisi itu karena dia tidak menyadari bahwa alam punya respon yang sama, punya kesadaran yang sama sebagaimana manusia. Makanya ayat tadi membuktikan kenapa Tuhan memberikan amanah kepada langit, gunung, laut, dan seterusnya, dan manusia pun diberikan amanah. Itu kan Tuhan mensejajarkan. Mereka semua punya kesadaran. Kita ini yang tidak baik memperlakukan alam, seolah-olah alam itu tidak punya kesadaran sehingga kita mengeksploitasi seenaknya saja, seperti itu. Terus apa itu kesadaran kita? Apa consciousness kita? Nah, kalau dalam ranah sufi, kesadaran itu berlapis-lapis. Kita tidak akan menemukan kesadaran yang satu di dalam diri. Kenapa? Karena kebetulan kita juga bertingkat-tingkat. Kita punya level body, materi, ada level psikologi, nafs, ada lagi batinnya nafs, itu adalah roh. Sehingga kita punya kesadaran sufistik, kita punya kesadaran psikologi, kita punya kesadaran materi. Nah, tergantung kita mau bicara konteks mana. Ada lagi yang melampaui ketiganya disebut dengan kesadaran uluhiyah. Itu pembagian kesadaran dalam sufistik. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan tentang kesadaran ini. Karena kalau saya menyamaratakan kesadaran seolah-olah saya ini hanya satu eksistensi yang tidak memiliki level. Sementara saya berkesadaran saya ini punya
sesuatu yang bertingkat ya dalam diri saya. Ada level materi, ada level psikologi, ada level sufistik ruhania, dan ada level yang lebih tinggi lagi adalah makom uluhiyah. Nah, ini tentu dalam perspektif sufistik Ibn Arabi. Nah, sehingga kesadaran itu adalah tidak lebih adalah kemampuan saya untuk merespon terhadap apa yang sedang saya alami. Itu kesadaran. Jadi kemampuan saya untuk merespon apa yang sedang saya alami. Nah, tergantung di level mana. Apakah level tubuh, apakah level psikis, ataukah level ruh. Ataukah level yang paling tinggi disebut dengan level uluhiyah. Nah, semuanya berkesadaran dan punya kesadaran. Seperti itu. Dan ini sesuai dengan semesta. Jadi ada level materi semesta, kita hanya tubuh. Nah, biasanya orang berhenti di sini. Sehingga melihat alam semesta itu hanya materi. Karena melihat kita hanya dimensi tubuh. Tapi kalau kita lebih naik lagi, makanya ada level psikologi, alam juga ada level nafsnya. Nafs. Saya masuk lagi lebih dalam, ada dimensi sofistik, di luar ada alam ruh. Dan itu artinya ini koheren, ini seimbang, ini adalah harmoni antara manusia dengan semesta. Jadi sebagaimana saya punya dimensi tubuh materi, di luar ada alam materi. Sebagaimana saya ada level psikologi, di luar ada alam nafs. Sebagaimana saya punya ruh, di luar ada alam ruh. Nah, sehingga masing-masing punya kesadaran. Saya bisa merespon ini sebagai alam materi, saya bisa merespon ini sebagai kesadaran psikologi, saya bisa merespon ini sebagai kesadaran sofistik, ruhania. Nah, yang manusia tidak menyadari itu bahwa alam semesta ini punya kesadaran sofistik, yang disebut dengan kesadaran ilahiyah. Yang kalau bahasa Al-Quran, kami tawarkan amanah kepada langit dan itu kan, ya artinya itu punya kesadaran sofistik, bukan kesadaran pada level materi. Nah, kita beragama tapi sangat positivistik, itu problem. Jadi kita beragama tapi cara pandang kita terhadap semesta adalah sangat positivistik. Seharusnya kalau kita beragama, kita harus punya cara pandang lain terhadap semesta yang punya kesadaran ilahiyah. Berarti beragama untuk materi. Ya, jadi kita beragama tapi cara pandang kita masih positivistik, masih materialistik. Sehingga di barat itu disebut dengan Islamic materialism. Dia seorang muslim tetapi cara pandangnya sangat materialistik. Membagi, ada urusan dunia, ada urusan akhirat, itu kan positivistik.